Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam hidup kami, yang menjadi pengharapan kami, dan kepadanya sauh hidup kami boleh kami gantungkan dan kami tancapkan di belakang tabir di surga. Terima kasih Tuhan, berkati taburan firman-Mu ini, biarlah menjadi benih yang menjadi pohon yang subur dalam kehidupan kami, berbuah-buah bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi kami, sehingga hidup kami berhasil dan beruntung dimanapun dan kemanapun kami berada dalam hidup ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, seri pesan penggembalaan saya pindahkan ke link YouTube Gereja Betel Injil Sepenuh Yerusalem Baru. Sedangkan mulai seri ini kami akan berikan judul yang baru, tema yang baru, yaitu seri pesan pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul seri pertama dari pesan pengharapan ini adalah merendah hidup di figura sejarah. Saudara, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sejak bangun pagi sampai malam sebelum tidur, sebetulnya kita merenda hidup ini. Tuhan itu maha adil, saudara, dan di dalam memberikan bahan baku kepada hidup kita, semua diberikan bahan baku yang sama. Andai kata itu sebuah hasil rajutan atau ibu-ibu yang merenda, maka bahan bakunya tentu saja adalah benang rajut dan jarum. Semua diberikan modal yang sama. Hidup kita pun diberi modal yang sama oleh Tuhan karena Dia maha adil. Juga kesempatan hidup berupa 24 jam sehari juga sama diberikan kepada kita masing-masing. Tidak ada yang berbeda, semua sama. Dan ketika hidup ini kita jalani hari demi hari, sesungguhnya kita sedang membuat sebuah hasil rajutan. Kita merajut hidup ini. Dan hidup yang sudah kita rajut, kita renda itu difigura, dibingkai dalam sejarah. Yang jejak-jejak sejarahnya tidak akan terhapus selamanya. Generasi yang hidup bersama kita dan generasi yang hidup sesudah kita, semua bisa mengenang sejarah bagaimana dan siapa kita ini, saudara. Saudara, mari kita lihat sejarah hidup Sakius yang disajikan oleh Lukas. Dan hidup yang dilakoni oleh Sakius ini. Dia sedang merendah hidup dan memigurannya di dalam sejarah kehidupan yang jejak-jejaknya ditulis dan disajikan oleh Lukas. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca, kita bagi dalam dua bagian, ayat 1 sampai 5 terlebih dulu. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sedemikian jauh pembacaan kita lebih dulu, kita lihat bagian yang pertama. Sejarah hidup Sakeus yang saya sebut sebagai the scandal story. Sejarah yang memalukan. Sejarah yang gagal, saudara. Walaupun Sakeus orang yang kaya, ayat 2, punya jabatan, profesi yang tinggi di lingkungan penguasa Romawi sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi hidup yang bergelimang harta dan kedudukan yang baik saat itu, saudara, tidak membuat dia bangga. Karena orang-orang di Yerikho mengenal dia sebagai seorang berdosa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yerikho artinya the place of fragrance. Tempat yang berbau harum. Tempat yang berbau bunga mawar. Ada arti yang lain. Tempat yang berbau pohon cemara. Yang wangi, saudara. Atau tempat yang berbau dupa yang dibakar. Yang memberikan bau semerbak di lingkungan orang-orang sekitarnya. Tetapi tidak demikian kondisi kota itu, karena di kota itu ada kepala pemungut cukai, Sakeus, saudara. Hidupnya adalah the scandal story. Hidup yang tanpa Yesus adalah hidup yang pada akhirnya menjadi sebuah hidup yang memalukan. Hari demi hari, Sakeus sedang merenda hidup yang gagal, yang memalukan, yang tidak akan pernah ditulis oleh Lukas jika dia tidak bertemu dengan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang kita lihat di sini tentang hidup yang juga direnda oleh kita. Masing-masing dari kita sedang merenda hidup berada di dunia ini. Dan lalu pada akhirnya dipigura di dalam sejarah yang akan nanti dilihat, dibaca oleh generasi yang seangkatan dengan kita dan lalu generasi yang selanjutnya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengalami hidup yang seperti Sakeus, hidup yang gagal, hidup yang memalukan. Mungkin saudara-saudara memiliki dosa yang sudah diketahui oleh orang lain. Dan dosa itu memberikan cap dalam hidup saudara. Bahwa engkau adalah orang yang gagal, orang yang memalukan. Orang menjadi cibiran dari mulut ke mulut. Saudara, belum terlambat untuk bertobat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu mari, saudara-saudara yang mengalami hidupmu dipigura di dalam the scandal story.
sejarah yang memalukan. Datang, hampiri Tuhan Yesus, saudara. Pasti Tuhan akan memberikan engkau hidup yang indah pada waktunya. Yesaya menulis tentang rasa malu, rasa aib. Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Datang kepada Yesus, saudara akan memiliki pengharapan yang baru dan tidak akan lagi merasa malu. Mari kita lihat bagaimana sejarah Sakius ketika bersama Yesus dia menjalani hidup yang baru. Lukas pasal 19 ayat 6 sampai 10. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun, Sakius ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang di sini ditulis dalam bahasa aslinya yang siap dibinasakan, yang harusnya dihancurkan. Saudara, untung hari itu Sakius bertemu dengan Yesus. Dia menerima keselamatan, dia menerima pembaharuan hidup dan jaminan untuk hidup yang kekal di surga. Tidak hanya itu, saudara, tetapi Sakius pada periode hidup berikutnya, dia merenda hidup yang difigura oleh sejarah, yaitu the success story. Saya rasa inilah yang mendorong Lukas untuk memasukkannya di dalam pasal 19 dari Injilnya. Sebuah nama yang pernah hidup gagal dan hidup memalukan, saudara. Hari itu memang Sakius menjadi jatuh miskin. Tidak lagi menjadi orang kaya. 50% dari asetnya diberikan kepada orang-orang yang miskin. Dan kota Yeriko mengalami sebuah pembalikan kesejahteraan warga. Dari adanya orang-orang miskin di situ, setelah komitmen Sakius dalam hidup periode sejarah berikutnya, tidak pernah lagi akan ada orang miskin. Karena mereka menikmati bantuan daripada Sakius. Juga orang-orang yang dirugikan oleh Sakius, saudara, dikembalikan keuangannya 4 kali lipat. Saya tidak tahu apa profesi berikutnya daripada Sakius. Tapi saya terlalu yakin, oleh karena perjumpaannya dengan Yesus, dia tidak lagi menjadi pemungut cukai. Memang Alkitab tidak menulis. Mungkin dia hanya berdagang kecil-kecilan. Karena dia sudah tidak punya modal lagi. Tidak lagi menjadi orang kaya. Tetapi hidup barunya membuat dia bahagia. Hari-hari berikutnya dia merenda hidup dengan the success story. Namanya tidak lagi dikenal sebagai orang berdosa, sampah masyarakat. Tetapi saya membayangkan kalau Sakius lewat di jalan. Dan mungkin dia lewat di bawah pohon ara itu, saudara. Orang-orang mengeluh-elukannya sebagai seorang yang berjasa bagi kota Yeriko. Dan bagi Sakius, dia pasti berhenti lama di tempat pohon ara yang pernah dia panjat. Dia berkata mungkin seperti ini, pohon ini menjadi saksi bisu
perjumpaan Yesus dengan hidupku dan juga sekaligus saksi bisu ketika sejarah hidupku berubah dari the scandal story menjadi the success story. Saudara, beberapa perusahaan yang sangat terkenal, dulunya pendirinya dan pengusahanya bukan pengusaha yang sukses. Sebagai contoh, Steve Jobs pernah membuat produk gagal yang salah satunya diberi nama Apple III. Namun sekarang kita mengenal Steve Jobs sebagai orang yang sukses. Selain Steve Jobs dengan Apple-nya, ada juga Microsoft yang gagal dengan Windows Phone-nya. Amazon juga pernah gagal dengan Fire Phone-nya. Namun bisa kita lihat hingga saat ini, mereka yang pernah gagal secara dramatis kini masuk dalam daftar orang atau perusahaan terkaya di dunia. Wow, haleluya. Saudara, kita melihat bahwa saudara-saudara dan saya punya pengharapan di dalam Yesus. Masa depan sungguh ada, saudara, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa-masa pandemi adalah masa kita introspeksi dalam diri kita masing-masing, dan mari kita yakin bahwa harapan kita tidak akan hilang. Berjumpa dengan Yesus menimbulkan harapan yang baru, dan juga kita sama-sama merendah hidup yang dipikora oleh sejarah sukses dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan kami merendah hidup yang di dalamnya kami dipikura oleh sebuah sejarah kehidupan ini. Dan pilihan ada di dalam tangan kami masing-masing untuk memilih apakah kami mau merendah hidup yang gagal dan memalukan. Sehingga orang melihat sejarah hidup kami begitu buruk, atau sebaliknya kami merendah hidup yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga masyarakat boleh membaca dan melihat hidup kami dipikura di dalam sejarah yang indah, the success story. Kami bersyukur kami diberikan contoh sejarah Zakius yang gagal, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka sejarah hidupnya berubah menjadi the success story.
Di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Dan biarlah itu yang kami pegang teguh untuk kami terus berharap padamu, karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan menjemput kami untuk hidup bersama-sama Tuhan di surga. Mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari tunggu di seri pesan pengharapan berikutnya. Haleluya.